banyak itu adalah apa? SPBU ya, karena kita masih mengikuti pola yaitu menggunakan energi, bahan dari energi khususnya yang berasal dari minyak bumi, ya kan? Nah, mungkin kalau nanti itu sudah memasyarakat ya, ini jatahnya Pak ini, Pak Faisal ini, ya. Itu ada teman yang saya bimbing, mahasiswa saya yang bekerja di Kalimantan Timur, ya. Kebetulan tesisnya ya tesis pada waktu itu, tapi terus dia minta jurnal, maka saya bawa ke jurnal. Itu topiknya adalah yang diteliti masalah EBT. Apa itu? Energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Artinya kita bisa menggunakan sumber energi. Kalimantan itu dikenal sebagai kota yang dilewati oleh Katulistiwa. Berarti apa? Ada di sabuk bumi gitu ya. Nah, di situ artinya apa? Matahari melimpah. Ya toh? Sayang sekali ya. Ya teman-teman ya. Coba Anda lihat ke Eropa. Tanya ke Belanda, jarang ketemu matahari ya. Kenapa? Secara geografis, matahari itu akan beredar menurut tatanan dia 23,5 derajat lintang utara, ya kan? Dari titik 0 Katulistiwa naik dia, ya kan? Ini yang memberikan kita itu 2 musim. Ya, season kita kan 2, kalau mereka 4, ya 4. Nah, begitu sampai di 23,5 balik dia ke nolnya lagi ke Katulistiwa. Nanti baru matahari turun ke selatan, ya, ke utara dan selatan kan begitu. Tidak sampai ke bawah, dia juga di 23,5 derajat lintang selatan balik lagi kan gitu ya. Ya teman-teman ya. Betul Ibu, betul. Ini yang Oke. Nah, itulah sebabnya di banyak negara di Eropa itu kalau lihat matahari nggak seperti kita terang benderang ya. Bapak dan Ibu bisa deteksi tepat jam 12 bayang-bayang kita itu nggak ada. Ya karena tepat di atas kepala kita matahari itu. Ya kan ada di bawah. Ada sebetulnya, tapi nyatu. Ya kan? Tapi kalau nanti dia bergeser posisinya, nah ada itu bayang-bayang, ya kan? Nah, kira-kira begitu kan teman-teman ya? Ya, makanya kalau itu nanti sudah populer, ya mungkin Pak Faisal dulu itu mulai kita sekarang menggunakan PLTS ya, betul Pak? Nanti kalau salah dikoreksi ya. Arahnya ke sana. Apa itu? PLN harus sudah bergerak, sudah artinya sudah mindsetnya itu dirubah ya. Matahari banyak, sayang dong kalau dibuang-buang begitu saja. Itu kan sumber energi ya. Ya toh. Nah, memang ini teman kita ini yang di Kaltim itu dia tinggal di Penajam, bekerja di salah satu perusahaan ini, ya itu menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, sudah barang tentu ada plus minus ya di situ ya. Plus minusnya apa? Nanti itu kalau kita neliti kita urai satu-satu ya. Tapi salah satunya aja saya ambil simpel aja, minimal matahari muncul hanya di siang hari, benar nggak? Benar, Bu. Ya kan? Malam nggak ada matahari karena posisi tadi itu geser dia, ya. Ya toh. Tapi kalau dilihat karena matahari itu bersinar, Tuhan nggak nentukan ongkos kepada kita ya. Iya toh. Luar biasa kan? Sinar matahari yang begitu luar biasa itu murah, bahkan menjadi yang barang yang dikatakan free, ya sama seperti udara, ya toh. Padahal konsekuensinya kalau kita nggak ketemu oksigen, apa yang terjadi? Kena COVID aja, tabung hilang, ya kan? Perlu oksigen kan? Benar, Bu. Teman-teman, begitu awal-awal COVID, kita kan ketakutan. Kenapa? Karena si virus ini menyerangnya ke paru-paru, ya. Benar ya?
yang banyak ngeri itu kan dokter paru. Makanya yang banyak korban itu dokter paru, gitu ya. Begitu dia paru-parunya nggak bisa dialirin oksigen, itu kalau di foto ronsen kelihatan paru-parunya itu putih, ya berwarna putih, artinya apa? Oksigen nggak masuk. Kenapa? Karena adanya virus tadi, gitu ya. Maka apa akibatnya? Pensiun kita jadi manusia. Bener nggak? Iya, Ya Bu. toh? Dan itu sudah kejadian. Ya, kalau di luar negeri itu ribuan ya sehari itu yang meninggal ya. Nah, di kita ya ada sih ribuan juga, tapi nggak sebanyak mereka gitu ya. Mungkin sekarang angkanya masih ada di sekitar berapa? Antara 3 atau 4 juta ya yang meninggal itu. Tapi itu udah cukup mengerikan, ya kan? Nah, karena pentingnya oksigen. Ya. Jadi oksigen dari mana? Kalau tidak ada matahari, kita nggak bisa. Nah, matahari di kita dibuang-buang. Sayang banget itu ya. Nah, itu harusnya dimanfaatkan. Jadi ada perusahaan sekarang tuh yang sudah mulai bergerak, banyaknya dilakukan oleh swasta ya. Ya toh, mungkin tempatnya PLN-nya Pak Faisal ini pakai apa Pak? Kan ada PLTD, tenaga diesel ya. Iya, Ibu. Iya Pak. Betul, Bu. Kemudian ada PLTA, Betul. tenaga air ya. Benar. Ada PLTU, tenaga uap. Ada, Bu. Ya. Ada. Ada kan? Nah. Ya itu yang dekat-dekat dengan gunung berapi ya. Punya PLTU. Kalau di Jawa Barat tuh di daerah Garut itu di Kamojang tuh Cirata, ada itu. Cirata yang ya. terbaru, Nah, Cirata. yang paling PLT Cirata. oh ya. Nah, Yang yang besar. betul. Besar ya. Besar. Nah, tapi yang semuanya tidak ada ketergantungan, depend on ini, depend itu, ya matahari. Kenapa? Karena matahari itu menyinari seluruhnya ya yang ada. Di mana ada kehidupan, di situ ada matahari. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kita sudah harus berpikir ya ke arah itu ya. Jadi kemarin kebetulan yang saya bimbing ini mahasiswa ini bagus tulisannya ya, masuk jurnal, kemudian di Kalimantan itu menjadi model gitu ya. Makanya kemarin dari pihak Pasca minta saya pembimbingnya minta saya untuk menghakikan gitu. Sudah saya hakikan ya. Jadi itu karya kita gitu ya. Dan jadi model itu untuk Kaltim Kalimantan Timur beliau tinggalnya ya. Nah, bagus. Jadi saya maunya juga begitu ya. Kalau saya bimbing, saya ingin Anda semua itu, terutama ini teman-teman yang sudah kerja ya, membuat satu novelty. Tahu apa itu novelty? Teman-teman tahu novelty? Novelty itu adalah kebaruan. Ya, kebaruan yang kita temukan melalui riset gitu. Ya. Kenapa saya mesti kalau dalam konsekuen ya, konsekuen dan konsisten. Kalau untuk bidang ilmu saya nggak main-main gitu. Kenapa? Supaya kita punya novelty. Nggak harus novelty itu Anda ini di dalam metodologi riset. Nggak harus variabel. Anda sampai indikator aja. Udah novelty itu ya. Orang lain begini. Ya. Terus saya temukan ini. Itu novelty Anda. Ya toh? Ya, yang kasat mata apa misalnya? Telur asin. Semua kenal telur asin ya. Dari apa itu? Telur bebek misalnya ya. Orang mengasin telur gimana? Ini orang-orang teman-teman kita yang di teknologi pangan, di TP. Itu dia membuat biasanya pakai garam, pakai ini. Nah, caranya apa? Mungkin dibalur, disimpan berapa hari, bla bla bla. Nah, terus ada temuan baru. Ya, dia suntik itu. Kenapa? Karena di telur itu punya pori-pori. Gitu. Akhirnya apa? Telur yang tadinya tawar menjadi asin juga. Novelty itu. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita belajar ilmu itu harus serius gitu. Ya,
Nah, ini banyak sekali kehidupan kita sehari-hari.